Di awalnya kami berdua udah kerja di Jakarta. Terus ya karena pandemi itu terus istri resign, saya juga berhenti di kerjaan saya sebelumnya. Terus memutuskan untuk pulang ke Semarang jadinya. Sebelum dilanjutkan, silakan sapa Sobat Kendel dulu. Halo Sobat Kendel. Halo Jika. Dari owner Makan Dimsum. Nah, nama saya Yanuar. Nama dan saya istri Intan. Udah. Oh sudah. Oke, Mas Yanuar, Mbak Intan. Ya. Gimana ceritanya jenengan bisa membuat dimsum yang menurut saya keren, yang dijual hanya di gerobak, itu menurut saya top market, itu sangat inovatif. Kami baru sih memulai bisnis dimsum ini usaha pandemi sih ini. Kami mulai dari 2020, jadi waktu pandemi. Di awalnya kami berdua udah kerja di Jakarta. Terus ya karena pandemi itu terus istri resign, saya juga berhenti di kerjaan saya sebelumnya. Terus memutuskan untuk pulang ke Semarang jadinya. Dan dari situ kita bingung mau ngapain gitu, mau usaha apa gitu, apa yang mau kita kerjain. Terus sempat ada beberapa membuat usaha olahan lah, kayak semacam kemarin olahan ayam. Iya, masakan. Kayak masakan ayam gitu, kayak sayap ayam atau apa gitu, pokoknya olahan ayam. Nah itu ternyata respon pasarnya tuh kurang bagus. Nah, terus kemudian karena istri suka makan dimsum, terus ketika nyoba ngicip di PKL-an kok masih belum ada yang cocok menurut kami gitu. Terus PKL-an sebelum panjenengan sudah ada? Sudah ada juga. Tapi kita lebih banyaknya nyobain waktu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Semarang belum ada? Belum. Udah ada juga banyak, sih, belum banyak. Semarang ini sekarang. Waktu itu masih jarang ya? Masih ada beberapa aja. Nah itu setelah nyoba bikin, terus ada temennya saudara yang pre-order. Kami pertama buka pre-order. Nah ternyata kok ordernya balik lagi, repeat order lagi. Terus ada juga temennya istri itu yang sampai dia ngejual lagi, dia ngambil. Oh, dia bisa dijual lagi? Betul. Sampai diselerit kecil-kecilan waktu itu. Nah dari situ, ini bagus nih, gimana kalau kita buka aja sekalian di offline-nya gitu. Jadi kebetulan kami tinggal di Cinde, di bawah itu ada taman bundaran untuk kuliner gitu. Nah kebetulan juga untuk dimsumnya juga yang untuk fokus dimsum itu belum ada. Ada sih varian, ada yang jual dimsum, cuman nggak berfokus ke dimsum. Jadi ya udah kita putuskan untuk berani untuk membuka usaha ini. Tahun 2020. Bulan apa itu? Pas pandemi itu? Pandemi, awal-awal Februari atau Maret gitu. Maret itu mulai pandemi, lockdown itu Maret. Di sekitaran itu, sekarang Maret lah. Oh, berarti nggak lama ya, jenengan nggak lama pulang terus langsung buka ini ya? Iya. Oke. Karena dari saya juga pemasukan juga ini seret waktu itu kan dunia wedding. Saya kan fotografer juga nih. Oh, jadi fotografer? Artinya fotografer. Makanya kotok ini mengguringin. Mungkin. Ya sih. Nutupin kontrol aja. Oh, enggak. Waktu itu untuk wedding juga masih lesu kan, belum ada juga wedding. Ya itu mau ndak mau harus dapur tetap ngebul gitu lah. Ya. Akhirnya sampai inilah kita buka usaha dimsum. Tapi sebetulnya jenengan tuh sudah ada hobi masak belum? Awalnya. Kalau saya emang basicnya dari kuliahnya tata boga, jadi emang senang masak dari kecil. Masuk akal. Emang senang masak juga. Senang masak juga. Kok pilihannya dimsum? Kenapa nggak tahu bakso?
Oh, seneng dimsum. Seneng dimsum. Oh, seneng dimsum. Bakso juga suka, saya juga penggemar bakso, cuman untuk usaha saya lebih pilih dimsum. Oh gitu ya. Karena waktu itu memang belum banyak di Semarang. Iya, Masih Waktu satu, itu dua. memang belum banyak di Semarang. Iya, 1-2 lah, tapi itu resto juga. Oh, PKL resto. cuman Ya, belum beberapa. belum nemu banyak lah. Jadi setelah kita buka, banyak yang jualan dimsum juga. Oh. Terus Harusnya mereka dimarahi ya. Lo kemarin nggak mau buka, sekarang aku buka ikut-ikut gitu ya. bener-bener pas kita buka banyak banget dimsum di Semarang. Oh. Mulai dari yang harga 1000-an itu banyak banget. Oh. Iya, di Sampai sekarang masih ada yang 1000-an. masih ada. ada. Ya tapi dimsumnya yang kecil-kecil. Wah sorry ya bro, Size-nya. ini beda kelasnya. Ini Bisa res. dicoba nanti. Resto. Iya. Oke. Nah kalau ini harganya berapa ini? Kami jualnya itu per paket. Jadi ada paket isi 3, isi 4 sama isi 7. Isi 3 itu. Untuk isi 3 itu original mulai dari 12.000. 12.000. Ya, mulai dari Original. Terus Original. yang ini juga. Kalau yang pakai topping mentai itu untuk tambahan toppingnya itu untuk mentai satunya 1.000. Kalau untuk Mentai. untuk ada toppingnya itu ada 2, mentai sama mozzarella. Jadi untuk mozzarella itu 2.000. Mentai saja bisa. Mentai saja bisa. Dan mozzarella bisa. Mozzarella aja juga bisa. Mozzarella saja juga bisa. Aku harus ngiler-ngiler Pak. Aduh, ini di mana, di Cinde ya? Di Cinde. Di Cinde. Nah, pertama buka di Cinde. Kecuali dijual di Cinde, dijual di mana lagi? Tiap Jumat sama Minggu pagi, insya Allah kami juga buka di Pasar Pagi Gubernuran di depan Taman Indonesia Kaya di sekitar situ, sama di Car Free Day. Car Free Day kami buka 2, Ya. ada di Peleburan sama di Gubernuran juga itu. Iya. Yang di Gergaji. Oh, Gergaji. Iya, yang Gang Mas Enggak, yang Gergaji itu. Undip toh, depannya Imam Banjir ya. Ada. Itu yang hari pahlawan. Minggu ya? Iya. Iya. Minggu kita buka 2 tempat. Saya dengar sudah jadi langganan rutinnya orang-orang kantor gubernur ya. Ya alhamdulillah ya. Jadi tiap Jumat pagi mungkin mereka pengen nyari jajan di jam 8 jam itu, jam itu. Selalu jadi langganan mereka ya. Alhamdulillah selalu repeat order lagi ya. Di depan kantor gubernur itu ada kantor Telkom. Enggak pada nyebrang. Ada. Belakangnya sih. Ini di bagian belakangnya di daerah Taman Indonesia Kaya. Bajo itu ya. Iya, betul. Depannya Dharma. Oke. Di belakang kantor gubernur ya yang kepengen menikmati. Tapi di online juga bisa kan? Online apa? Online di mana? Food sama GrabFood, GrabFood sama Shopee Food. Shopee Food. Oh, namanya ini ya. Makan dimsum. Makan dimsum. Iya. Jadi Loh, keluar ya. kalau jenengan lagi di belakang kantor gubernur itu nggak ada masalah ngelayani online. Online kita tutup. Bukanya sesuaiin jam Harian. lapangan di bundaran harian di Cibubur. Oh. Sore aja. Kalau yang di bundaran itu tiap hari ya. Tiap hari Kecuali libur Selasa. Selasa. Berarti alamat di GrabFoodnya kan di bundaran itu kan? Betul. Iya. Dari jam berapa tuh bukanya? Jam 3 sampai jam 10 malam. 3 sampai 10 malam ya. Iya, oke. Luar biasa. Bro, istimewanya apa nih? Kalau istimewanya dari kami itu, kami bilang sih Nanti rasa. kita buktikan ya Pak Anda ya. Iya. Yang pertama itu rasa, yang kedua itu dari tekstur dari siomay-nya sendiri itu. Teksturnya seperti Betul. apa teksturnya? Jadi kalau di kami itu cincangan dagingnya atau gilingan dagingnya itu teksturnya masih kasar-kasar itu loh, masih Oh, gede-gede. iya. Tiap kita gigit itu ada sensasi kayak crunchy-nya gitu. Ada crunchy-nya. Coro Jawane ono kresek-kresek ya. Ada kenyili-kenyili gitu. Iya. Jadi nggak yang terlalu halus banget kayak Jadi bakso dagingnya gitu. terasa betul ya. Betul. Dan untuk komposisi tepungnya juga ya, Tepungnya sedikit. Iya. Hanya untuk lengketin aja ya. Betul. Jadi emang dominan di rasa dagingnya. Oke. Jadi apa ini kombinasinya apa saja ini Mas? Untuk varian rasa itu kami ada 6 ya. 6 varian Ada 6 rasa varian. apa saja? Untuk original itu ada
ada Lihat aku nggak iya. gitu. Suara telepon. 7 tambah 1 tambah 1. Ada ayam, Ayam. terus ada siomay udang, Udah. Oh, udah. ada jamur, siomay jamur, Jamur. terus ada siomay nori, Nori. Pas nggak dibawa ini habis. Ini norinya nggak ada? nori lagi Bisa. katanya. Padahal itu juga salah satu rekomend Itu favorit. banget itu favorit. Nori itu favorit, betul. Gue pesen ya aku. Nah itu strategi kami berarti. Enggak masih malah ya wis tak jajali orang penasaran gitu ya. Dari nori itu ada saus mentai, siomay saus mentai, Mentai terus. terus ada siomay mozzarella. Ya terus Mozzarella itu kan menta dan mozzarella kan toppingnya toh. tapi tapi itu bisa rasa berdiri sendiri juga ada paketan sendiri juga. Untuk paketan langsung beli mozzarella atau mentai sendiri itu lebih murah daripada nambah topping. Oh gitu. Oke, kalau paket mozzarella dan itu harganya beda-beda. Beda-beda. Setiap varian itu. Kalau untuk yang original sama semua. Originalnya ya, misalnya original ayam dengan original udang itu sama ya. Sama semua. Original mozzarella Kalau Beda, itu kalau mozzarella itu Beda. maksudnya lebih ke ya semacam kayak topping. Jadi siomaynya itu udah langsung pakai mozzarella gitu. Kita kasih topping Pak mozzarella. Wah, ini tak perlu dicoba ini. Dulu iya tuh ya. Monggo Tapi dicoba dulu. Ya, saya iya. Yuk. Yang ini apa ini, Mas? Nah ini salah satu inovasi lagi baru kami dari Momen. pertama itu namanya itu mozzarella mentai. Jadi pertama itu siomaynya dikasih topping mentai dulu, kita bakar, kita torch, terus habis itu ditambahin lagi sama mozzarella. Jadi untuk Bakar lagi. bakar lagi. Jadi nanti sensasi rasanya tuh ya monggo dicoba. Ya, ini sama ya. Yang ini mentai. Oh, ini mentai. Bro, kok diaturno mbak? Seneng banget. Aduh, sampean itu. Ngerti aku harus jebok iki malah diatur. Terus kulitnya juga kalau kita pernah coba di dimsum lain itu Ini langsung dicelup gini aja? iya ya. Oh ya, ini sambelnya ya. Ini Iya. beda kalau mau sharing kan bisa. Iya. Nah, Ini sambal apa? Itu sambal apa? Ini sama sambal. Sama. Kita Sama. bikin saus sambal racikan Oke. sendiri. Wah, gak bisa gitu Pak. Nek gak tak ngenakno kates-kates sih. Langsung satu cup. Ya. Untuk Harus ini satu langsung hap. menikmati momen itu langsung Iya. hap. Iya. Oh. Tapi kalau mentai lebih enak original gini nggak pakai saus. Oh gitu ya. Iya, Betul. tapi coba aja. Coba dulu. Ya, dicoba dulu. Takutnya sausnya ngerusak ya mozzarella nih ya. Oh enggak. Oh, enggak. Mentai. Langsung satu cup gitu. Mantap kan. Lebih enak lagi sebenarnya kalau anget-anget nih udah dingin sih. Dan kita kalau punya kita topping mentai sama mozza, bedanya dari dimsum lain kalau kita kulitnya juga kita torch jadinya lebih crunchy, Smoky. lebih crunchy waktu dimakan juga. Lembut banget sebenarnya. Tapi ya mau nyenggol-nyenggol daging loh. Kresek-kresek nah. Crunchy. Crunchy itu kriuk-kriuk. luar biasa ya. Kalau ini apa nih masalahnya? Jamur. Itu yang jamur. Ayam jamur ya. Jadi Kerasa, Pak. kalau di Leduk-leduk tempat itu. Tulang muda. Ada tulang mudanya. Oh ya. Iya. Nah, Emang kalau sengaja kalau kalau di dikasih. tempat lain biasanya untuk varian-varian kayak gitu kayak varian jamur, varian udang itu mereka cuma main di topping aja. Jadi somai langsung di atasnya dikasih kayak cuma toppingan aja jamur atau udang gitu. Nah, kalau kami enggak. Masuk. Kami masuk Jadi di dalam ada. adonan. Blended ya. Ya. Iya. Wah. Tak ceritani enak Pak. Sampean penasaran pesen no dewi. Nah, ini nanti langsung dari rumah kita buka. Oh iya. Orang deket banget. Siap, pegangannya. siap. Makanya pasangan banget ya. Mbak. Iya, Wah, betul. lebih enak. Enak ya. Karena Habis emang hujan, dimsum sekarang lagi tuh musim hujan juga harus toh. hangat. Nah, setelah habis hujan itu wah cocok banget. Nah, ini buat tujuan makanan selain bakso waktu hujan. Ini hangat-hangat jadi dimsum cocok. Super. Nanti wajib coba yang norinya. Ngono toh. Iya. Siap. Ini Pak, yang ini Pak. Ini yang mentai tanpa saus. Tanpa
celupan saus. Top ya. Ini disarankan tidak dicelup saus. Betul. Sarankan. Dan untuk kalau pembelian mentai itu memang udah kita nggak kasih lagi saus lagi karena ini udah termasuk saus. Tapi kalau pelanggan request Request mau saus ya kami kita kasih. kasih. Ya. Ini ayam jambul ini apa? Itu original ayam. Oh, yang ini udang sih. Ayam. Ya, yang merah udah. Ayam udang. Oh, banyak udang, Pak. Ini ayam ini. Ayam. Sama Itu pakainya basic ayam. semua. Biasanya ayam ya. Ayam semua. Dimsum. Makan dimsum Semarang ya. Dan SMP. Namanya Makan Dimsum, untuk Instagram makandimsum.sm. .smg. Nanti kita tulis di deskripsi video ya. Oh iya, mentai itu bentuknya sudah saus ini, jadi nggak perlu pakai saus lagi. Ya, dan menurut kami jadi enak gitu kalau campur sama saus bawaannya. Tapi memang ada juga pelanggan-pelanggan yang tetap mau pakai saus gitu, ya enggak apa-apa. Ini udangnya kudu dicoba. Silakan. Aku cek son ceritanya ya pemirsa ya. Ini waktu belajar buat dimsum ini sampai ketemu formula yang enak berapa lama? Enggak lama sih. Enggak lama ya? Enggak. Ya, trial and error. Kalau saya kan nyoba beberapa resep, terus nggak cocok, baru saya gabungin, saya sesuaiin sama selera saya sendiri. Terus itu nggak sampai sebulan ya, jadi. Dites ke selera orang nggak sebelum di? Iya pasti. Siapa Harus. teman ya? Atau saudara? Orang rumah. Terus kata orang rumah enak, saya coba iseng-iseng posting di status WhatsApp, iseng-iseng open PO, ada yang pesen. Terus habis itu saya bikin, terus besok-besok yang lagi open PO ada lagi terusan jadinya. Sampai ada yang jadi reseller tuh ya? Iya. Betul. Dijual lagi. Tadinya juga dia konsumsi sendiri, terus dia posting mungkin ya di WhatsApp-nya juga ada yang pengen, dia ngambil di saya terus dijual lagi. Berarti ini sobat-sobat kental atau yang nonton videonya bisa jadi reseller juga ya? Bisa kita juga Reseller. open reseller juga. Harganya nanti tanya sendiri ya. Kalau reseller Kontaknya nanti di deskripsi ya. kontaknya Mas Januar atau Mbak Intan nanti kita tulis. Luar biasa. Kalau ini jamur ya? Ayam Jamur. Ayam jamur. Kalau ayam jamur sama harganya? Sama. Dengan ayam udang. Lo jenengan sudah daftar di UMKM belum? Sudah? Sudah. Sudah ada NIB. Sudah. NIB sudah. Sudah ada. Sudah pernah ikut pertemuan-pertemuan di komunitas? Komunitas Di apa saja? Masuk rangkul? Rangkul. Rangkul. Kita ikut rangkul. Rangkul. Selain itu kita belum sih, baru rangkul yang kita ikut komunitas UMKM. Kurasi belum ya? Aku yakin kurasi itu Oh ya, langsung ini juga langsung. kami tidak pakai MSG. Oh, iya. Jadi ada beberapa yang ya karena dasarnya kami juga jarang konsumsi MSG, tiap masak itu konsumsi sendiri nggak pakai MSG. Jadi kami mikir juga kita juga buat produk ini juga serve ke orang juga yang nggak pakai MSG juga gitu. Jadi benar-benar sehat ya. Insya Allah. Bro, apa perjuangan beratnya apa? Atau pengalaman, pernah ada pengalaman yang berat sekali dalam memperjuangkan dari tahun 2020? Ya paling awal-awal itu sih, sampai Pak. pernah sampai yang Belum. nggak ada yang beli gitu. Nggak ada yang beli. Pernah ya? Di bulan keberapa bikin? Ya pas awal-awal kita Awal-awal buka buka. di Bundaran Cinde. Oh, di Bundaran Cinde ya? Juga belum masih pada asing sama dimsum tuh apa. Oh iya, iya. Terus apa namanya? Sehari nggak beli gitu. Iya, pernah. Pernah nggak? Pada gak ada Sampai yang nggak beli. Nah, Terus gimana itu? ya nggak apa ya. Karena kita masuk bagi-bagi freezer. aja. Oh, dibagi. Iya, kita bagi-bagi. Iya. Waduh, aja. aku sakjane ngono pas merono ya. Oh, gak ngerti. Tapi jangan berdoa rapayu maneh. Jangan maksud dulu, Pak. Sekarang udah top kok. Ya, ya. Alhamdulillah. Insya Just Allah. luar biasa. Cuman itu saja ya kesulitannya ya.
Ya paling itu sedihnya kalau jualan nggak laku. Karena Iya. emang orang pada belum tahu. Iya, kalau musim hujan juga itu juga Mempengaruhi. lumayan mengaruh. Oke. Apalagi dulu waktu apa namanya pandemi yang kedua itu, yang gelombang kedua itu, Sing delta itu. Delta itu. Nah itu kan ada aturan nggak boleh ada kegiatan keramaian itu di atas jam 8 nih. Malam. Jam 8 malam. Jadi dari Bundaran Cibe itu juga ada peraturan juga nggak boleh jualan sampai di atas 8 malam. Nah itu juga ngaruh banget. Sedangkan penjualan kami itu 50%-nya itu ada di antara jam 8 sampai jam 10 itu. Ya makanya itu juga berimbas banget. Ditambah lagi juga itu jualannya juga bergantian. Jadi sehari jualan, sehari libur untuk ngurangin kepadatan area bundaran untuk pedagang itu kan benar-benar rapat-rapat. Nah untuk ngatasi biar nggak terlalu ramai waktu itu, jadi jualannya selingan, satu hari masuk, satu hari libur, satu hari masuk, satu hari libur gitu. Nah itu dari penjualan harian udah berkurang 50%. Untuk dari masih harus selang-seling. Masih harus selang-seling 50% lagi. Berarti tinggal 25% dong. Kurang lebih. Iya. Iya, apa yang dirasakan ketika itu? Ya pasrah aja. Yang penting tetap ikhtiar lah. Tetap ikhtiar. Aduh, mantap. Semakin romantis itu. Ya wes, sekarang maunya cerita yang sangat menyenangkan ketika berbisnis ini. Oke. Kalau untuk yang itunya ketika kami jualan terus ada yang beli, terus nggak selang lama dia beli lagi, repeat order lagi di waktu yang di waktu yang sama. berdekatan di satu hari itu. Di satu hari. Jadi misal jam 4 dia datang, terus nanti jam 5 dia datang lagi, terus nanti dia datang lagi bawa teman. Wow. Juga kayak gitu. Itu Pernah gitu ya? Pernah. Rasanya piye? Wah, seneng banget. alhamdulillah. Berarti produk kami diterima sama beliau. Mantap. Ini terima pesanan-pesanan juga ya? Bisa terima. Misalnya untuk Cara mantenan gitu misalnya. Sudah pernah pesan sama mantenan? Kemarin pernah, cuman karena kita lagi sibuk ke cancel. Orderan untuk wedding. Iya. Karena memang kita semua kan ini kan kita pegang sendiri, jadi untuk waktu kita masih terbengkalai. Produksi masih produksi sendiri. Jadi ya itu kebetulan juga waktu itu untuk sekarang ini kami juga lagi lebih ngejar ke event-event juga, event-event kayak semacam kayak barusan kemarin itu ada event kuliner di Taman Indonesia Kaya, terus beberapa hari yang lalu juga ada event untuk di Undip yang konser Salon Seven di Pofest, itu kami juga masuk di situ, ikut juga. Nah, nanti juga bulan depan juga kami insya Allah masuk juga di Visioporia kalau kita masuk. Undip juga ya? Juga. Luar biasa. Oke, dasar. Sekarang mimpi besarnya. Mimpinya sih pengen punya tempat untuk dine-in, jadi untuk makan langsung di tempat. Tapi untuk rasa saya pengen lebih enak lagi dari tingkatan yang sekarang. Jadi untuk rasa lebih dikatakan premium dari yang sekarang gitu. Iya. Lebih premium itu bagaimana maksudnya? Lebih enak dan pastinya bumbunya lebih. Artinya bahannya, bumbunya juga beda ya? Iya. Nah, karena kami menyesuaikan dengan pasar kami yang sekarang yang masih PKL. Ya, kita tentu menyesuaikan juga untuk bahannya juga kami, tapi tetap kita jaga untuk kualitas standarnya segini. Kalau kita naik lagi, kualitasnya naik lagi, bahannya naik lagi, otomatis kan harga juga naik pasti. Nanti untuk yang ini tetap ada. Tetap ada. Jadi, tapi buat segmen baru. Betul. Mantap. Dan untuk sisi produksinya juga impian kami juga mungkin bisa sampai bikin pabrik dimsum sendiri gitu. Amin. Untuk produksi yang lebih banyak, untuk penyebaran pabrik dimsum sendiri. Loh, emang sekarang pabriknya di mana? Masih homemade, masih. Maksudnya masih homemade ya.
Nanti pabrik made ya nanti ya. masih Wah, luar biasa ya. Kita doakan semoga cita-cita beliau ya punya pabrik, punya tempat sendiri gitu ya. Dan itu menjadi salah satu dari ikon Semarang lah. Semarang ya. amin. Saya kira itu ya. Terima kasih rawuhnya, tapi sebelum kita tutup disampaikan tips buat sobat Gendul. Tips Iya, tips apapun, tips perjuangan, tips semangat, tips sukses, silakan. betul ya. Jadi apa ya? Jadi kalau misal pengen barokahnya kandel, kita juga harus kendel. Wah. Untuk ikhtiarnya itu kita harus kendel juga. Kalau kepengin barokahnya kandel, ikhtiarnya harus kendel. Betul. Mantap ya, cak kendel ya. Kalau emang rasa produknya itu layak untuk dipasarkan, action aja. Action saja. Aja dulu. Nanti Yang penting wani ya. untuk trial and errornya pasti ada. Kami juga ada trial and error. Jadi waktu di masa perjalanan kami buka itu juga ada beberapa. Oh ini ternyata harusnya begini. Oh ini ternyata harusnya begini. Jadi ya itu nanti ketemunya di trial. Pada saat kita sudah action. Betul. Itu. Gitu cukup ya. Mbak Intan sekarang, Mbak Intan. Benda ya. Tips dong. Ya kalau misal untuk usaha sih yang penting berani dulu, terus jangan minder kalau misalkan masakanku enak nggak ya, nanti ada yang beli nggak ya, kayak gitu. Jangan mikir kayak gitu, yang penting usaha terus berani buka, nanti pasti insya Allah konsumen bakal datang kalau emang kita pede sama masakan kita, bakal diterima. Berani dan pede, pokoknya berani, kendel pokoknya. Ya. Kalau pikiran optimis insya Allah ada aja. Ya. Jalan. Oke, baik. Terima kasih untuk sharingnya yang menginspirasi. Like, share, dan komen, dan jangan lupa di subscribe channelnya dan bunyikan loncengnya. Tereng. Iwak ini daging kandel. See you, cak.